They said it wasn't humanly possible. All the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Halo guys, balik lagi di Iksan Nesta, tempat dimana horor, misteri, satwa, dan teknologi bertemu. Yore, sebelum game zaman sekarang yang grafiknya sampai bisa nyium pori-pori karakter, dulu nih tuh game pertama cuma titik doang, yang mantul-mantul kayak bola pingpong kesambet. Ini serius loh, mantul doang. Tapi sejarah dimulai dari situ. Game ini kayak mie instan pertama di dunia, nggak enak-enak amat tapi revolusioner. Pong, game yang bikin nenekmu kecanduan padahal belum ngerti controller, tapi kalau diajak main tetap jago. Kayak punya insting mantulin cinta yang datang dan pergi. Haha. Yuk kita bahas 10 sejarah game pertama di dunia. Tapi sebelum masuk ke nomor 10, Iksan mau minta ke kalian buat like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Mario Brothers new from Atari. Pong 1972. Ini pelopornya. Pong buatan Atari, game pertama yang meledak di pasaran. Mainnya simple, tinggal mantulin bola, tapi dulunya ini canggih banget loh, sampai jadi mesin arcade di bar-bar Amerika. Bahkan kadang rusak, gara-gara kecanduan koin. Bayangin aja, satu mesin arcade bisa ditancepin koin ribuan kali dalam seminggu. Lah yo meledaklah dompet tukang bar. Guys, what do you think of Pong? 9. Space Invaders 1978. Alien turun, tapi yang diserang bukan bumi, malah dompet anak-anak Jepang. Space Invaders tuh kayak endgame-nya tahun 70-an. Semua orang main, semua orang panik, nembak alien. Katanya sih, ini penyebab krisis koin 100 yen di Jepang. Bayangin ya, pemerintah Jepang sampai harus nyetak lebih banyak koin cuma gara-gara game. Kalau sekarang, mungkin Bank Indonesia udah bikin edisi koin spesial untuk main game doang. Delapan. Pac-Man 1980. Wek 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 wek. Itu suara Pac-Man ngemil dots kayak kamu ngemil ciki waktu ngerjain PR. Game ini tuh bukan cuma seru, tapi juga ngebuka pintu buat gamer cewek. Karena desainnya simple, warna cerah, dan Pac-Man itu gemoy guys. Kayak upil kuning kelaparan. Dan jangan lupakan hantu-hantunya, namanya Pinky, Blinky, Inky, dan Clyde. Kayak nama boyband gagal, tapi serem. Tujuh. Donkey Kong 1981. Pertama kalinya Mario nongol, tapi waktu itu namanya masih Jumpman. Dia disuruh naik-naik tangga, ngindarin kentong, demi nyelamatin cewek. Kalau dipikir-pikir, ini cikal bakal cowok bucin sekitar pertama. Dan gorilanya, si Donkey Kong, ini kayak mantan yang nggak move on. Masih nyulik-nyulik cewek buat balas dendam. 6. Mario Bros 1985. Nah guys, ini baru Mario yang beneran. Game ini ngubah segalanya. Platformer dari genre favorit, Nintendo jadi raja, dan kamu jadi korban lubang yang nggak kelihatan. Musiknya tuh legendaris, sekali denger langsung auto nostalgia. Dan filosofi hidupnya dalam banget. Hidup itu penuh rintangan, tapi kalau kamu bisa lompat-lompat dengan semangat, kamu bisa nyelamatin princess kamu. 5.
Tetris 1984. Game bikinan Rusia yang sukses bikin orang obsesif ngerapiin balok. Tetris tuh kayak terapi buat otak. Sampai kamu dan suara musiknya tuh bisa bikin orang panik. Denger ting 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 teng teng, langsung tanganmu gemetaran. Ini game tuh beneran bisa bikin kamu mikir keras. Lebih keras dari mikiran hubungan tanpa kepastian. Empat, Street Fighter 2 1991. Game berantem paling legendaris. Dari sini lahir jurus-jurus sakti kayak Hadouken. Zaman dulu tuh nggak ada yang ngerti combo bener. Tapi anehnya bisa menang juga karena pencetannya ngawur, tapi jempol ikhlas kok. Dan ini awal mula warung rental game gegara rebutan jadi Ryu, Ken atau Chun-Li yang tendangannya lebih cepat dari cicilan motor. Tiga, Doom 1993. Inilah guys, cikal bakal FPS modern. Doom mengajari kita kalau ada pintu, buka, terus tembak semuanya. Meskipun grafiknya kasar, tapi atmosfernya gelap dan horor. Game ini tuh kayak kopi pertama, pahit tapi bikin nagih. Saking horornya, di beberapa negara sempat dicekal loh. Katanya ngajari kekerasan. Padahal kita cuma pengen nembak setan, bukan jadi setan. 2. Final Fantasy 7 1997. Storytelling di game naik level. FF7 itu bukan sekedar RPG, tapi drama Korea bercampur sci-fi dan pedang gede. Aerith wafat, semua gamer ikut berduka. Dan Cloud jadi simbol cowok bingung yang banyak beban, tapi tetap keren. Soundtracknya sampai sekarang masih nyangkut di kepala. Dan jangan lupa, dari sinilah RPG mulai dianggap serius sebagai seni. 1. Grand Theft Auto 1997 sampai dengan San Andreas 2004. Dan inilah puncaknya GTA, game yang ngajari kita jadi anak bandel digital. Mulai dari nyolong mobil, kabur dari polisi, sampai manjat ke atap cuma buat tembak orang iseng. Kontroversial banget, tapi juga revolusioner. San Andreas itu kayak simulator kehidupan. Kamu bisa gym, makan ayam goreng, sampai pacaran ritual. Dan yang paling penting, cep-cepet, bro, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan, wush, terbang tanpa tiket. Dari Pong sampai GTA, dunia game udah ngalami revolusi edan. Dari cuma titik mantul-mantul sampai dunia open world yang isok bikin kita lupa waktu guys. Game bukan cuma hiburan, tapi sejarah, seni, bahkan cara ngungkapin emosi. Dan semua ini bermula dari satu layar hitam, 2 garis putih, dan bola kecil yang mantul pelan. Ya wis rek, sakjane game iku urip versi digital. Jadi mainlah. Asal ojo kelalen, urip nang dunia nyata. Asal jangan lupa hidup di dunia nyata. Mario Brothers new from Atari.